Berbagi cerita adalah hal yang menyenangkan. Apabila cerita itu hal-hal yang berada di luar nalar. Di Spooky Stories, kita akan berbagi cerita dan momen-momen yang menyeramkan, yang bikin bulu kuduk kamu merinding. Karena ada mereka selain kita. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan yang megah, hiduplah seorang pemuda bernama Rangga. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya bekerja sebagai pengrajin anyaman bambu. Kehidupan Rangga tak pernah jauh dari keringat dan tanah. Setiap hari sepulang sekolah, ia membantu ayahnya di sawah atau membantu ibunya menjual hasil anyaman di pasar. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, Rangga tumbuh menjadi pemuda yang tekun dan penuh tanggung jawab. Di sudut lain desa itu, tinggal seorang gadis bernama Larasati, yang oleh penduduk sekitar lebih sering dipanggil dengan sebutan Nona Laras. Larasati berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa pabrik, dan ibunya seorang wanita terpandang yang aktif dalam kegiatan sosial. Mereka tinggal di rumah besar yang megah, dengan taman luas yang selalu dipenuhi bunga-bunga indah. Laras sendiri meski dikelilingi oleh kemewahan, tak pernah sekalipun bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Setiap gerak-geriknya selalu anggun, langkahnya tenang, dan senyumnya lembut. Laras memiliki keanggunan yang membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Setiap hari, ia selalu tampil rapi dan sederhana, namun berkelas. Rambut hitam legamnya terurai lembut hingga punggungnya, dipadukan dengan baju yang selalu sopan namun menonjolkan kecantikan alamiah. Matanya teduh, memancarkan ketenangan yang seolah membuat siapapun yang menatapnya merasa damai. Saat berbicara, suaranya lembut, tidak pernah meninggikan nada suaranya, dan ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian kepada siapapun yang berbicara kepadanya, entah itu orang tua, anak-anak, atau bahkan para buruh di sawah. Semua orang di desa menghormatinya, bukan hanya karena keluarganya, tapi karena Laras memang memiliki hati yang tulus dan baik. Rangga yang setiap hari hanya bisa melihat Laras dari kejauhan, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Awalnya, ia hanya mengagumi keanggunan Laras. Namun seiring berjalannya waktu, kekaguman itu berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Ia mencintai Laras, namun ia sadar jarak antara mereka begitu besar. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang bekerja keras untuk membantu keluarganya bertahan hidup. Sementara Laras adalah seorang gadis dari keluarga terpandang.
Rangga selalu merasa bahwa perasaannya hanyalah mimpi yang tak mungkin tercapai. Di dalam hatinya, Rangga sering bermimpi bagaimana rasanya bisa berada di samping Laras, bisa mendengar suaranya lebih dekat, atau hanya sekedar mengobrol meski sesaat. Namun Rangga tahu, cintanya akan tetap menjadi rahasia yang tak terungkap. Ia tak berani berharap lebih, karena ia tahu perbedaan dunia antara dirinya dan Laras. Tahun demi tahun berlalu, dan Rangga tumbuh menjadi seorang pria yang dewasa. Kini, ia bekerja sebagai petani mandiri, mengelola lahan kecil yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Meskipun ia tetap hidup dalam kesederhanaan, hasil kerja kerasnya cukup untuk membuatnya hidup lebih baik dibandingkan masa mudanya. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah perasaannya terhadap Laras. Gadis yang kini telah menjadi seorang wanita dewasa itu masih menjadi pusat dunianya. Meski ia tahu, Laras mungkin tak pernah menyadari perasaan itu. Laras sendiri tetap menjadi wanita yang anggun dan baik hati. Kecantikannya kini semakin terpancar seiring dengan kedewasaan yang ia capai. Banyak pria yang mencoba mendekatinya, namun Laras selalu menolak dengan sopan. Suatu sore, dengan tekad yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Rangga memutuskan untuk mengunjungi rumah Laras. Ia tahu perasaannya tak bisa lagi disimpan dalam diam. Rangga merasa bahwa dirinya meskipun sederhana telah memiliki cukup keberanian untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Langkahnya terasa berat, namun hatinya dipenuhi harapan bahwa Laras mungkin bisa melihat ketulusan yang ia bawa. Setelah mengetuk pintu besar rumah Laras, seorang pelayan membukakan pintu. Dengan sopan, pelayan itu menyambut Rangga. Selamat sore Pak Rangga. Ada yang bisa saya bantu? Sore, apakah Nona Laras ada? Saya ingin bicara dengannya. Pelayan itu mengangguk, lalu mempersilahkan Rangga untuk masuk. Tak lama kemudian, Laras muncul, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang membuatnya terlihat begitu anggun. Senyumnya yang lembut menyambut Rangga, meskipun di wajahnya terlihat sedikit kebingungan. Rangga, ada apa? Jarang sekali kau berkunjung ke sini. Laras menyapa Rangga dengan nada ramah. Rangga menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungnya. Laras, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Sesuatu yang sudah lama aku simpan. Laras tersenyum tipis, lalu menjawab dengan ramah. Silahkan, mari duduk. Mereka duduk di teras rumah, di bawah naungan pepohonan yang rimbun. Rangga merasa lidahnya keluh, tapi ia harus mengatakannya. Laras, sejak kita masih remaja, aku sudah kagum denganmu. Aku selalu memandangmu sebagai seseorang yang istimewa. Dan perasaan itu semakin tumbuh. Aku ingin melamarmu, Laras. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Hanya petani kecil, tapi aku mencintaimu. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Laras terdiam. Matanya membesar seketika. Wajahnya berubah menjadi lebih serius, meski tetap mempertahankan kelembutannya. Sebelum Laras bisa menjawab, terdengar suara berat dari dalam rumah. Itu adalah suara ayah Laras, Tuan Suryo, yang biasanya tenang dan bijaksana. Apa katamu? Lamar? Tuan Suryo keluar dengan langkah mantap. Wajahnya keras, matanya menyala marah. Rangga, beraninya kau kesini untuk melamar anakku. Rangga terperanjat, tidak menyangka Tuan Suryo mendengar percakapan mereka. Maafkan saya, Pak. Saya hanya ingin menyampaikan perasaan saya dengan jujur. Saya tidak bermaksud kurang ajar. Kau pikir
Kau pantas untuk Laras. Tuan Suryo mendekat, menahan amarah yang terlihat jelas di matanya. Anakku ini layak mendapatkan yang terbaik. Kau hanya petani miskin, tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadanya. Bagaimana kau bisa berpikir seberani itu untuk melamarnya? Rangga menunduk, menahan rasa malu yang mendalam. Ia tahu perbedaan status mereka, tapi ia tak pernah menyangka akan menghadapi reaksi sekeras ini. Sebelum Tuan Suryo bisa melanjutkan, Laras berdiri dan mendekat ke arah ayahnya. Ayah, tenanglah. Rangga hanya menyampaikan perasaannya. Ia tidak bersalah. Kemudian, Laras menatap Rangga dengan tatapan lembut, meski matanya terlihat sedikit sendu. Rangga, aku sangat menghargai keberanianmu. Dan aku tahu perasaanmu tulus. Tapi, aku tidak bisa menerima lamaranmu. Rangga terdiam. Seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Kenapa Laras? Apakah karena aku miskin? Laras menggeleng pelan. Bukan karena itu. Kau adalah orang yang baik, Rangga. Dan aku menghormati dirimu. Tapi perasaanku padamu tidak sama. Aku selalu menganggapmu teman yang baik. Seseorang yang aku hormati. Tapi aku tidak memiliki perasaan yang sama seperti yang kau rasakan. Rangga hanya bisa menunduk. Meskipun hatinya hancur mendengar penolakan halus Laras. Tuan Suryo masih berdiri dengan wajah tegang, tapi Laras meredam emosinya. Setelah penolakan itu, hari-hari Rangga berubah menjadi sunyi. Dunia yang dulu ia pandang dengan penuh harapan, kini terasa hampa. Setiap kali bangun pagi, ia merasakan kehampaan yang menusuk dalam dadanya. Langkah kakinya di sawah terasa berat. Tanah yang biasanya ia cintai kini tak lebih dari beban. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti rutinitas, tapi tidak merasakan kehidupan di dalam dirinya. Rangga mulai kehilangan semangat untuk bekerja, kehilangan keinginan untuk berbicara dengan siapapun. Bahkan ibunya pun mulai khawatir melihat anaknya semakin tenggelam dalam kemurungan. Suatu malam, ketika dunia sepi, Rangga duduk di pojok kamarnya yang gelap. Hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Ia menatap tangan kasarnya, tangan yang selama ini bekerja keras namun tak pernah cukup untuk memberinya kebahagiaan yang ia dambakan. Di tengah kesunyian, suara bisikan-bisikan yang menghasut mulai berbicara memenuhi kepalanya. Seperti seseorang berbicara langsung di sampingnya. Kau lemah, Rangga. Kau tidak akan pernah bisa menaklukkan Pak Suryo dan keluarganya hanya dengan bekerja keras seperti ini. Mereka memandangmu rendah. Laras menolakmu karena kau tidak punya apa-apa. Rangga menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi suara itu terus berbisik semakin intens. Ada cara lain. Kau bisa menjadi lebih kuat dari mereka. Lebih kaya. Apa kau tidak ingin membalas dendam? Menunjukkan kepada mereka bahwa kau juga pantas mendapatkan Laras. Kau bisa menaklukkan mereka semua. Rangga merasakan sesuatu yang asing merasuk ke dalam pikirannya. Amarah, kebencian, dan keputusasaan yang bercampur aduk. Ia meremas rambutnya dengan keras, mencoba menahan suara-suara itu. Pesugihan, Rangga. Kau tahu ada cara untuk menjadi kaya dan berkuasa. Semua
sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak akan kau rindukan. Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Hatinya mulai goyah. Sesuatu di dalam dirinya ingin percaya bahwa semua ini bisa berakhir dengan cara yang mudah. Pesugihan. Kata itu berputar-putar dalam kepalanya. Semakin lama semakin menggoda. Ia tahu cerita-cerita itu. Kisah-kisah tentang orang-orang yang mencari kekayaan melalui jalan gelap. Yang menyerahkan sesuatu berharga untuk mendapatkan kekuasaan yang luar biasa. Rangga menutup matanya, mencoba melawan. Tapi suara itu terus berbicara. Lihatlah dirimu sekarang. Kau hidup, tapi rasanya seperti mati. Apa bedanya kalau kau kehilangan sedikit lagi dari dirimu untuk mendapatkan segalanya? Kau akan lebih hidup daripada sebelumnya. Hatinya bergetar. Bayangan Pak Suryo muncul di benaknya. Wajahnya yang penuh amarah merendahkan saat Rangga melamar Laras. Lalu bayangan Laras, wanita yang ia cintai, tapi tak bisa ia miliki. Semua ini seperti duri yang menghujam dadanya. Semakin dalam setiap kali ia mengingatnya. Suatu pagi yang cerah, Rangga pergi ke pasar desa. Dengan langkah lambat ia berjalan melewati deretan pedagang yang menjajakan sayur mayur, buah-buahan dan barang-barang rumah tangga. Sejak penolakan Laras, hari-harinya terasa kosong. Ia berbelanja bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi lebih untuk menghabiskan waktu dan mencoba melupakan rasa sakit yang masih menghantui hatinya. Saat Rangga hendak meninggalkan pasar, tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar memanggil namanya dari kejauhan. Rangga? Kau Rangga kan? Rangga menoleh dan melihat seorang pria yang berdiri dengan senyum lebar. Itu adalah Arif, sahabat lamanya sejak kecil yang kini tinggal di kota. Mereka sudah lama tak bertemu, dan melihat wajah Arif membawa sejenak kehangatan dalam hati Rangga. Arif? Ya Tuhan, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Baik. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Terakhir kali aku melihatmu, kita masih bocah yang suka main di sungai. Mereka saling berpelukan sebentar, kemudian berbicara dengan nada penuh kegembiraan. Aku baru kembali ke desa ini untuk mengunjungi orang tuaku. Bagaimana kabarmu, Rangga? Sepertinya banyak yang berubah sejak terakhir kita bertemu. Ya, banyak yang berubah. Arif tampak memperhatikan ekspresi wajah Rangga yang tiba-tiba berubah muram. Ada apa? Kau terlihat tidak seperti biasanya. Ayo, kita cari tempat untuk duduk dan ngobrol. Aku ingin mendengar ceritamu. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua menuju sebuah warung di sudut pasar. Tempat yang sepi dan cukup nyaman untuk berbicara. Setelah memesan teh hangat, mereka duduk berhadapan di meja kayu sederhana. Arif memulai percakapan dengan nada ringan. Jadi, ceritakan padaku, apa saja yang terjadi selama aku tidak ada di desa ini? Aku yakin hidupmu penuh cerita. Rangga tersenyum tipis, namun senyum itu tidak bertahan lama. Begini, Rif. Sebenarnya aku sedang tidak baik-baik saja. Oh, ada apa, Rangga? Ceritakan, kita kan sudah lama bersahabat. Mungkin aku bisa membantumu. Rangga tersenyum tipis, namun senyum itu tidak bertahan lama. Ini tentang Laras, Rif. Kau ingat dia kan? Gadis yang dulu kita kagumi. Sejenak Arif tersenyum, mengenang masa-masa remaja mereka dulu. Tentu saja, Laras, gadis paling cantik di desa ini. Kau masih menyukainya? Rangga mengangguk pelan, lalu berkata, Iya, aku mencintainya sejak kita masih kecil. Dan beberapa waktu yang lalu, aku akhirnya memutuskan untuk melamarnya. Mata Arif membesar.
Dia terkejut karena tidak mengira Rangga seberani itu. Kau melamarnya? Wah, lalu apa yang terjadi? Rangga menggigit bibirnya, merasa sulit untuk melanjutkan. Tapi kemudian ia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Aku pergi ke rumahnya. Aku memberanikan diri melamarnya. Tapi dia menolak. Dan yang paling menyakitkan adalah ayahnya. Pak Suryo menghina aku. Dia bilang aku tidak pantas untuk Laras karena aku hanya petani miskin. Wajah Arif berubah serius mendengar cerita itu. Apa? Jadi ayah Laras mempermalukanmu di depan Laras? Rangga mengangguk. Amarah yang terpendam mulai terasa lagi di dadanya. Iya, dia mengatakan bahwa aku tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan pada Laras. Dia melihatku sebagai orang rendahan. Aku merasa terhina, Rif. Arif terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan bahwa ia tengah berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia bersandar di kursinya dan menatap Rangga dengan tatapan yang dalam. Rangga, aku paham bagaimana perasaanmu. Aku mengerti bagaimana rasanya dihina dan diremehkan. Tapi, dengarkan aku. Mungkin ada jalan lain untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Arif melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Ia kemudian berbicara dengan suara yang lebih pelan, namun penuh arti. Kau tahu, di ujung desa ini ada sebuah sendang yang konon katanya keramat. Aku tahu dari cerita orang-orang yang pernah datang ke sendang itu untuk meminta kekayaan. Banyak yang telah melakukannya. Dan katanya, beberapa dari mereka berhasil. Rangga menatap Arif dengan tatapan tidak percaya. Kau menyuruhku untuk melakukan pesugihan. Dengar, Rangga. Kau bilang kau ingin menaklukkan Pak Suryo. Ingin membuktikan pada Laras bahwa kau pantas untuknya. Dan yang sendang itu pasti bisa membantumu. Kau hanya perlu menyerahkan sesuatu. Dan dalam waktu singkat, kau akan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Kau akan bisa berdiri sejajar dengan mereka, atau bahkan lebih tinggi. Rangga merasa jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Arif seolah membangkitkan kembali bisikan yang ia dengar beberapa malam lalu. Tapi, aku tidak yakin ini benar, Rif. Apa yang harus aku serahkan? Apa konsekuensinya? Arif menatapnya dengan tatapan yang dingin. Setiap kekuatan ada harganya, Rangga. Tapi kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kau ingin terus hidup dalam hinaan dan penolakan? Atau kau ingin mengubah nasibmu? Ini adalah kesempatan, Rangga. Kau bisa menjadi lebih kuat dari mereka. Bahkan, kau bisa menaklukkan mereka. Rangga merasa tubuhnya gemetar. Bagian dari dirinya ingin menolak. Namun suara-suara itu kembali berbisik di kepalanya. Semakin jelas dan menggoda. Arif mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya terdengar lebih menekan. Sendang itu ada di ujung desa. Kau tahu tempatnya kan? Malam ini, kalau kau memutuskan untuk pergi, semuanya bisa berubah. Hidupmu tidak akan sama lagi, Rangga. Ini adalah kesempatanmu untuk membalas dendam dan mendapatkan apa yang kau inginkan. Rangga terdiam. Pikirannya berkecamuk antara ketakutan, marah, dan godaan. Kata-kata Arif terus bergaung di benaknya. Pesugihan. Jalan pintas untuk mengubah hidupnya. Namun, di balik godaan itu, ada sesuatu yang gelap dan tidak terlihat, menunggu untuk ditukar. Dengan hati yang penuh keraguan dan amarah, Rangga akhirnya berdiri dari kursinya. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk pada Arif sebelum berjalan pergi. Di belakangnya, Arif tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan kegelapan yang tidak biasa. Rangga duduk termenung di sudut kamarnya. Pikirannya bergulat dengan tawaran Arif yang terus terngiang di telinganya. Pesugihan. Bayangan gelap tentang apa yang harus dikorbankan merayapi benaknya. Membuat dadanya terasa sesak. Awalnya, dia merasa ketakutan. Terbayang bagaimana harga yang harus dibayar. Tak hanya dengan harta,
tapi mungkin dengan nyawa. Namun desakan keadaan keluarganya, keinginan yang begitu kuat untuk memiliki Laras, serta janji kekayaan instan yang Arif janjikan, perlahan mengikis keraguannya. Dengan tarikan napas yang berat, Rangga akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jalan gelap itu, meski hatinya masih bergetar penuh ketakutan. Malam semakin larut ketika Rangga mendaki bukit menuju Sendang Keramat. Suara alam seolah senyap. Hanya gemerisik angin yang berbisik pelan di telinganya. Kegelapan semakin pekat dan hanya lampu senter di tangan Rangga yang menerangi jalan setapak berbatu. Kabut tipis mulai menyelimuti sekitar, memberikan nuansa mistis di tengah hutan yang kian dalam. Di ujung sana, Sendang Keramat terlihat samar. Airnya berkilau pucat di bawah cahaya bulan. Suara air yang mengalir tenang dari sendang membuat hati Rangga berdebar kencang. Rangga telah mendengar cerita-cerita ketua desa bahwa di sendang ini bersemayam sosok siluman ular yang anggun sekaligus mematikan. Siluman tersebut dikenal memberi kekayaan melimpah kepada siapapun yang berani datang untuk melakukan pesugihan, tapi dengan harga yang mahal. Kini Rangga berdiri di ambang batas, siap untuk melakukan apapun demi meraih kekayaan itu, meskipun ketakutan mulai merayapi hatinya. Sesampainya di Sendang Keramat tersebut, Rangga duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara dalam hati ia memanggil sang penguasa Sendang Keramat. Perlahan-lahan air di sendang bergerak aneh. Gelombang kecil muncul seolah sesuatu dari dalam sendang akan segera bangkit ke permukaan. Tiba-tiba dari dalam air yang dingin dan tenang muncul sesosok wanita. Wajahnya begitu indah, nyaris tak manusiawi dalam kecantikannya. Matanya berwarna hijau zamrud, menatap tajam namun penuh misteri. Rambut panjangnya berkilauan seperti sisik ular yang lembut, jatuh hingga menyentuh permukaan air. Tubuhnya tinggi dan anggun, terbungkus kain sutra tipis berwarna keperakan yang tampak seperti kabut yang menempel di kulitnya. Namun, ada sesuatu yang membuat Rangga tersentak ngeri. Di bagian bawah tubuhnya terdapat ekor ular besar berwarna hitam berkilau, membelit dirinya dengan kuat dan mengintimidasi. Wanita itu melayang di atas air sendang. Gerakannya tenang namun penuh kewaspadaan. Ada aura berbahaya yang terpancar darinya. Keanggunan yang mematikan. Suara hening yang menyelimuti hutan tiba-tiba berubah menjadi angin gemuruh kecil yang berputar di sekitar mereka. Rangga terdiam. Mulutnya kering. Dia mencoba mengumpulkan keberanian saat sosok wanita setengah ular itu mendekatinya perlahan. Tubuhnya kaku, matanya tidak bisa berpaling dari pandangan menusuk dari siluman itu.
Selamat datang manusia. Aku adalah Dewi Anjani Sekartaji, penguasa sendang ini. Apa yang membawamu ke tempat ini? Apakah kau datang mencari berkah? Ataukah terjerat oleh ambisi dan ketamakan? Sosok siluman ular yang mengaku bernama Dewi Anjani Sekartaji itu lalu bergerak mendekati Rangga. Suaranya lembut, namun terasa seperti bisikan maut yang mengalir. Kau mungkin telah mendengar legenda tentangku. Kau harus tahu, setiap perjanjian tidaklah gratis. Ada harga yang harus dibayar. Seringkali lebih dari yang kau kira. Katakanlah, apa yang kau inginkan manusia? Kekayaan, kekuatan, aku bisa memberikannya. Tapi ingat, ular tak pernah memberi tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya. Jika kau siap, aku akan mendengar permintaanmu. Rangga bergetar. Suara wanita itu begitu merdu, namun penuh dengan bisikan kematian. Dia berusaha menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya sebelum menjawab. Aku datang untuk meminta kekayaan, pesugihan, seperti sering dibicarakan orang-orang di desa. Aku siap memberikan apapun yang kau minta, asalkan aku dapat apa yang kuinginkan. Dewi Anjani Sekartaji tersenyum. Tetapi senyuman itu lebih menyerupai taring ular yang siap memangsa. Ekor ular besar di tubuhnya bergerak, meliuk-liuk dengan irama yang mematikan, seolah-olah menunggu perintah untuk menyerang kapan saja. Kekayaan ya. Banyak yang datang ke sini menginginkan hal yang sama. Namun, tidak semua bersedia membayar harga yang setimpal. Dia mendekatkan wajahnya ke Rangga. Dan detik itu juga, Rangga bisa mencium aroma bunga yang manis. Namun di balik aroma itu, ada sesuatu yang menakutkan, seperti bau darah yang samar. Aku siap, apapun harganya. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan ini. Tolong aku, bantu aku. Dewi Anjani Sekartaji tertawa kecil. Suaranya menggetarkan udara malam. Dia mengulurkan tangannya yang putih pucat ke arah Rangga, seolah ingin menyentuh wajahnya. Rangga mundur setengah langkah. Kakinya gemetar, namun dia tak bisa bergerak lebih jauh. Rasa takut dan daya tarik mematikan dari siluman itu membuatnya terpaku. Kau tahu, harga dari pesugihan ini tak murah manusia. Aku bisa memberimu segala yang kau inginkan. Tetapi jiwa manusia, terutama yang kau cintai, akan menjadi imbalan yang setimpal. Atau mungkin aku bisa meminta sesuatu darimu dengan hal yang tak kau sangka-sangka. Apakah kau siap? Rangga tersentak. Jantungnya berdetak keras. Pikirannya kacau. Bayangan wajah ibunya seketika melintas di kepalanya. Namun di saat yang sama, bayangan hidupnya yang melarat dan putus asa membuatnya tergoda untuk menerima tawaran itu. Di depan matanya, siluman ular semakin mendekat, menunggu jawabannya dengan tatapan mata penuh ancaman. Rangga terdiam sesaat. Tangannya mengepal kuat,
Matanya tertuju ke arah siluman itu, berusaha menahan ketakutannya. Ya, aku siap. Aku siap membayar harganya. Dewi Anjani Sekartaji tersenyum lebar, lebih lebar dari yang seharusnya, menampakkan deretan gigi tajam di balik bibirnya yang merah darah. Angin tiba-tiba berhenti, seolah dunia terdiam menyaksikan kesepakatan yang telah dibuat. Di kejauhan, suara air sendang yang tenang berubah menjadi gemericik yang menakutkan, seolah mengingatkan Rangga bahwa tidak ada jalan kembali. Dewi Anjani Sekartaji menyentuh dahi Rangga, dan dalam sekejap seluruh tubuh Rangga merasa dingin dan kaku. Segalanya berubah, tidak ada lagi ketakutan, hanya kekosongan dan janji kekayaan yang datang dengan harga yang terlalu mahal. Setelah melakukan ritual di sendang keramat selama beberapa minggu, kehidupan Rangga mulai berubah dengan cara yang tak bisa dijelaskan secara logika. Tanah pertaniannya yang dulu kering dan sulit menghasilkan panen, tiba-tiba menjadi subur. Hasil panennya melimpah ruah, lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Dalam hitungan bulan, Rangga menjelma menjadi petani kaya raya. Ia membeli lebih banyak lahan, membangun rumah megah di tepi desa, dan mengenakan pakaian yang elegan. Ia membeli lebih banyak lahan, membangun rumah megah di tepi desa, dan mengenakan pakaian yang elegan, tak lagi seperti petani biasa. Masyarakat desa mulai memperhatikan perubahan Rangga dengan penuh kekaguman. Mereka yang dulu merendahkannya, kini menatapnya dengan rasa hormat. Bahkan, mereka mulai berbisik-bisik tentang keberuntungan Rangga yang seolah datang dari surga. Tak ada yang tahu, kecuali Rangga sendiri, bahwa kekayaan dan kesuksesannya berasal dari perjanjian gelap dengan siluman di sendang keramat. Di sisi lain, Pak Suryo yang awalnya merendahkan Rangga, kini mulai berpikir ulang. Kekayaan dan pengaruh Rangga telah membuatnya menjadi orang yang paling dihormati di desa, bahkan melebihi Pak Suryo sendiri. Keluarganya mulai mendesak Pak Suryo untuk mendekati Rangga kembali, terutama karena Laras masih belum menikah. Laras mungkin telah menolak Rangga sebelumnya, tapi kini Rangga adalah pria yang sangat berharga, dan Pak Suryo melihat ini sebagai kesempatan untuk mengembalikan reputasinya yang telah terkikis. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup, Pak Suryo memberanikan diri mendatangi rumah Rangga yang megah. Rumah itu kini berdiri gagah dengan ornamen-ornamen mewah yang membuat siapapun yang lewat merasa kecil. Dengan langkah sedikit ragu, Pak Suryo mengetuk pintu. Tak lama, Rangga muncul, mengenakan pakaian yang elegan. Tapi di balik matanya yang tajam, ada kegelapan yang tak bisa disembunyikan. Oh, Pak Suryo. Jarang sekali Anda mampir. Ada perlu apa? Rangga, aku ingin bicara baik-baik denganmu. Kau tahu, aku sudah berpikir panjang. Dulu, mungkin aku terlalu keras padamu. Tapi aku melihat kau sekarang sudah sangat berhasil. Keluarga kami ingin, ya maksudku, Laras sudah siap menerima lamaranmu. Aku pikir sekarang waktunya tepat. Rangga menatap Pak Suryo dengan pandangan tajam. Senyumnya perlahan hilang. Di balik sikap ramahnya,
Rangga merasakan sesuatu yang menyengat hatinya. Bukan lagi rasa cinta pada Laras, tapi sebuah kemarahan yang terpendam. Semua penghinaan yang pernah ia terima, semua cemoohan dari Pak Suryo, kini kembali teringat dalam pikirannya. Dan lebih dari itu, dalam dirinya, Rangga sudah berubah. Pak Suryo, saya sangat menghargai tawaran Anda. Namun, saya sudah tidak tertarik dengan Laras. Dunia saya sekarang sudah berbeda. Saya bukan lagi pria miskin yang berharap cinta seorang gadis desa. Pak Suryo tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Maksudmu, kau menolak? Rangga, kau tahu betapa berharganya Laras. Keluarga kami dulu berpikir kau tidak pantas. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau adalah pria yang sukses di desa ini. Jangan kau sia-siakan kesempatan yang ada ini. Rangga tersenyum sinis, memandang Pak Suryo dengan tatapan merendahkan. Pak Suryo, saya tidak bermaksud menghina, tapi keluarga Anda tidak lagi selevel dengan saya. Dunia ini berputar, Pak. Sekarang saya yang menentukan siapa yang pantas dan tidak. Saya tidak perlu Laras untuk membuktikan apapun lagi. Wajah Pak Suryo memerah, dadanya berdegup keras. Penghinaan halus itu seperti belati yang menusuk harga dirinya. Ia telah datang dengan niat baik, namun di sini Rangga malah mempermalukannya. Kau berani berkata begitu kepadaku? Apa kau pikir kau lebih baik hanya karena kekayaanmu yang tiba-tiba itu? Pak Suryo mengepalkan tangannya. Seluruh tubuhnya bergetar. Namun, ia tahu bahwa Rangga tak lagi orang yang bisa ia hina atau rendahkan. Dengan langkah cepat, Pak Suryo meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata lagi, membawa rasa malu dan kekalahan yang menghancurkan harga dirinya. Hari-hari setelah perjanjian dengan siluman ular semakin kelam bagi Rangga. Setiap malam Jumat, ia kembali ke Sendang Keramat. Rangga harus rela memenuhi nafsu iblis Dewi Anjani Sekartaji demi kekayaan dan kekuasaan yang terus melimpah. Namun di balik semua itu, tubuh Rangga mulai menunjukkan perubahan yang mengerikan. Perubahan yang perlahan-lahan menjadikannya sesuatu yang ia tak pernah bayangkan. Awalnya, perubahan itu terasa kecil, hampir tak terlihat. Setiap pagi, ketika Rangga bangun dari tidurnya, ia merasakan kulitnya semakin kering dan kasar, seperti terkelupas halus. Ia mengira itu hanya reaksi tubuh terhadap udara dingin atau kurang istirahat. Namun, ketika ia menyentuh lengannya, ada sensasi aneh yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang tumbuh di bawah kulitnya. Suatu malam, setelah kembali dari ritual di Sendang, Rangga berdiri di depan cermin di kamarnya yang megah. Wajahnya yang dulu tampan dan penuh kehidupan, kini mulai tampak lebih pucat dan dingin. Matanya yang selalu tajam, sekarang memiliki kilatan aneh, seperti mata reptil yang memandang tanpa emosi. Saat ia menyentuh pipinya, jari-jarinya merasakan sesuatu yang keras dan licin. Seperti sisik halus, sisik ular mulai tumbuh di wajahnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Rangga panik, mencoba merobek sisik-sisik itu dengan kukunya. Namun semakin ia mencoba,
sisik itu semakin keras dan menyatu dengan kulitnya. Keesokan harinya, saat ia terbangun, lengannya mulai terasa sakit. Seperti ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Ia mengangkat lengannya ke atas, dan untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas bahwa sisik-sisik itu kini menutupi hampir seluruh lengan kanannya. Setiap gerakannya terasa aneh, seolah-olah kulitnya bukan lagi kulit manusia. Perubahan semakin cepat terjadi setelah itu. Setiap malam Jumat, setelah kembali dari sendang, Rangga merasakan tubuhnya semakin tidak wajar. Suatu malam, ia terbangun dari tidurnya dengan napas terengah-engah. Dadanya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia berdiri di depan cermin, merasakan sakit yang tak tertahankan di perutnya. Sakit. Sakit. Rangga memekik saat ia merasakan perutnya menggeliat. Tiba-tiba tulang rusuknya seakan meregang, membuat bentuk tubuhnya tampak lebih memanjang. Kulit di sekitar perutnya perlahan berubah warna, dari daging manusia menjadi sisik ular yang dingin dan licin. Gerakan di dalam tubuhnya semakin kuat, dan ketika ia meraba perutnya, ada sesuatu yang keras, seperti tulang atau otot baru yang muncul. Apa yang terjadi padaku? Rangga berteriak, namun suara yang keluar dari mulutnya kini lebih seperti desisan daripada kata-kata manusia. Lidahnya pun mulai terbelah menjadi dua, bergerak cepat seperti lidah ular yang mencicipi udara. Setiap malam Jumat, transformasi itu semakin mendalam. Kulitnya perlahan-lahan berubah sepenuhnya menjadi sisik ular yang tebal dan licin, berwarna hijau tua dengan corak hitam yang mengerikan. Tangannya yang dulu manusiawi kini berubah menjadi cakar dengan kuku-kuku tajam yang melengkung. Ia hampir tak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia terhuyung, mencoba merangkak, tetapi tubuhnya terasa aneh dan tak terkendali. Tubuh bagian bawahnya yang kini berubah menjadi ekor ular mulai menggeliat sendiri, mengikuti gerakan yang tidak ia sadari. Namun yang paling menakutkan adalah pikirannya. Setiap kali ia merasakan transformasi fisik, ada sesuatu di dalam pikirannya yang juga berubah. Pikirannya menjadi semakin dingin, semakin terfokus pada hal-hal yang ia anggap tak penting sebelumnya. Ia mulai merasakan dorongan liar untuk berburu, untuk menyerang, seolah-olah naluri hewani yang menguasai dirinya. Kini, ia bergerak lebih cepat di lantai, merayap seperti ular besar, meninggalkan jejak dingin di lantai rumahnya. Malam itu, Rangga kembali ke sendang keramat dengan tubuh yang hampir sepenuhnya menjadi ular. Siluman ular itu sudah menunggunya. Senyum liciknya mengembang di bibir merahnya. Tubuhnya yang setengah ular, setengah manusia, meluncur anggun di atas tanah. Kau sudah siap, Rangga? Aku menagih janji atas kesepakatan kita dulu. Aku lebih tertarik menjadikanmu pasanganku daripada mengambil nyawa orang yang kau cintai. Rangga tak lagi menjawab dengan kata-kata. Lidah bercabangnya menjulur, dan ia hanya bisa mendesis pelan. Di dalam dirinya, perasaan ngeri bercampur dengan hasrat yang tak bisa ia jelaskan. Perubahan ini tak terelakkan lagi. Setiap gerakan tubuhnya terasa semakin alami, seolah ia terlahir kembali dalam bentuk baru, bentuk yang menyeramkan. Siluman ular itu mendekat, mengelus wajahnya yang kini dipenuhi sisik. Sekarang kau adalah milikku, Rangga. Ini adalah takdirmu.
Rangga yang kini tak lagi bisa merespon dengan logika manusia, hanya bisa memandang kosong ke arah siluman itu. Ia ingin berteriak, namun mulutnya tak lagi bisa mengucapkan kata-kata. Ia telah kehilangan semuanya, manusiawi, kebebasan, dan bahkan dirinya sendiri.